Apakah Huzur berkenan untuk berbagi kenangan yang Huzur selalu ingat yang dialami ketika masih kecil? Saya sudah lupa kenangan masa kecil. Tidak seperti kalian, saya tidak biasa mengingat kenangan sewaktu kecil. Anak-anak zaman sekarang sangat hobi mengingat kenangan seperti itu. Namun bagaimanapun, ada hal-hal, ada orang yang dapat mengingat banyak hal ketika menceritakan perihal sepuh-sepuh kita, muncul ingatan. Misalnya pergi bersama dengan Khalifah Tsani, duduk di hadapan beliau, terkadang beliau tengah berbicara kepada orang-orang, memang sudah tidak ingat lagi. Atau ketika saya masih kecil, kakek saya, Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib, mengatakan bahwa kami akan mulakat dengan Khalifah Tsani. Lalu kakek mengajak saya juga. Saat itu siang, saat itu Khalifah Tsani tengah berada di lantai atas, lantai pertama. Lalu kakek mengirim saya untuk mengabarkan kepada Khalifah Tsani. Meskipun kakek saya adalah adik dari Khalifah Tsani, namun tidak lantas nyelonong saja ke atas. Kakek menyuruh saya untuk mengabarkan kepada Huzur bahwa beliau datang untuk berjumpa. Saat itu Khalifah Tsani sedang sakit dan berbaring. Saya sampaikan kepada Choti Apa, dan Choti Apa mempersilahkan kami untuk naik ke atas. Lalu dipasangkanlah kursi. Saat itu Huzur tengah berbaring. Alih-alih duduk di kursi, kakek saya duduk di atas karpet yang terletak berdekatan dengan ranjang tempat berbaring Huzur. Kakek saya dan Huzur saling berbincang. Saya tidak ingat perbincangannya karena saya masih umur 8 atau 9 tahun atau mungkin 10 tahunan. Setelah berbincang, kakek berdiri, lalu pamit dan berjalan ke arah pintu dengan cara mundur sebagai bentuk penghormatan kepada Huzur. Meskipun kakek saya adalah adik dari Huzur kedua, tapi kakek sangat memperhatikan adab kesopanan. Jadi kejadian yang mengandung tarbiyat seperti itu selalu teringat dengan baik di benak saya. Seperti itulah, begitu juga kakek saya Hadrat Mirza Syarif Ahmad biasa mengajar Al-Quran kepada saya. Beliau tidak memegang Al-Quran pada saat itu, namun jika bacaan fathah, kasrah, domah saya keliru, beliau memperbaikinya. Misalnya ini domah dibaca U, di sini fathah atau kasrah dibaca A atau I. Meskipun beliau bukan hafiz Quran, namun banyak sekali bagian Al-Quran yang beliau hafal. Inilah hal-hal kecil. Peristiwa pertama tadi telah saya sampaikan. Begitu pula perihal pentingnya meminta izin. Kadang ada seseorang yang mengajak anak-anak tanpa izin. Dalam hal ini kakek saya Hadrat Mirza Syarif Ahmad, jika ingin mengajak saya pergi keluar, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada ibu saya. Bolehkah saya mengajak anak ini? Kakek saya tidak lantas berpikir bahwa ini kan cucu saya, bisa membawanya tanpa izin. Pertama-tama minta izin dari ibunya, dan jika ibu saya mengizinkan, lalu kakek mengajak saya. Kadang kakek nenek mengajak cucunya tanpa memberitahu dulu kepada orang tuanya. Beliau tidak melakukan kekeliruan seperti itu. Oke, jazakallah Huzur.